pertama-tama mungkin saya mau kenal dulu kali ya Mas, dan teman-teman yang lain supaya mau kenal dulu. Dituliskan di biografi singkatnya peneliti di Bung Hatta Award ya, anti corruption, kemudian alumnus dari Fakultas Hukum Atmajaya. Angkatan berapa Mas? Iya, betul. Saya dari kumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award, kemudian alumnus Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya angkatan 2013, Mas. Oh, 2013. Lulus berarti 2017? Ya, betul. 2017. Kalau di Atmajaya itu ada penjurusan, Mas, hukumnya? Ada. Oke, kalau Mas Neles ini apa? Saya dulu ambilnya ketatanegaraan dan pemerintahan. Ketatanegaraan kepemerintahan. Oke, sekarang Tapi ada lintas juga sih ke peradilan pidana. Jadi boleh kita ngambil ya mungkin melipir-melipir dikit ke yang lain bisa. Tapi syaratnya adalah yang utama itu mayoritas ya kan. Jadi mungkin yang lintas bisa ngambil 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah aja. Oke, sekarang berarti tinggal di Jakarta atau di Saya di Jakarta, Mas. di Jakarta. Oke, ya. Itulah mengapa mungkin ya karena tulisannya masih nyinggung-nyinggung ketatanegaraan gitu ya Mas. Ya. Karena di beberapa hukum online juga yang saya baca ya lebih ke arah tata negara gitu ya. Oke. Hari ini ada yang menarik. Kebetulan saya juga yang baca 2 kali tuh saya baca untuk memahami betul ya apa isinya. Yang pertama pertanyaan saya, kenapa penekanannya pada budaya, Mas? Begini, karena ada perdebatan. Kalau kita pakai budaya dalam konteks negatif, itu mendegradasi makna budaya. Ya. Korupsi itu bukan budaya, misalnya. Ada yang bilang begitu, tapi memang budaya itu kan semacam kebiasaan terus-menerus yang seolah-olah diterima. Nah, mungkin itu maksudnya, tapi bisa dijelaskan apa maksud budaya dalam tulisan Mas Neles ini? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman di Legal Talk Indonesia. Kalau boleh cerita singkat sedikit saja sebenarnya, kalau nggak salah itu saya berteman dengan Legal Talk juga di Facebook dan kayaknya minggu lalu itu sempat lihat tuh informasi terkait dengan penerimaan artikel buat rubriknya. Ya udah akhirnya kan saya sempat share juga ke beberapa teman, ayo coba ditulis aja. Dan sempat kan saya kunjungi linknya itu ternyata sudah banyak sekali tulisannya. Menarik, saya sampai download, kemudian baca-baca nih, kayaknya sudah sampai yang bulan Juni deh saya bacanya tuh. Menarik sekali. Apresiasi juga lah buat teman-teman sekalian meskipun kita belum kenal in person-nya, tapi saya rasa kanal-kanal seperti itu baik juga. Nah, biar tidak berlama-lama ya, kita ke tulisan aja. Iya, betul bahwa kadang-kadang kalau kita bicara budaya dalam konteks korupsi misalnya itu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa budaya tidak seharusnya disandingkan dengan korupsi begitu. Jadi tidak boleh ada pemaknaan budaya korupsi. Tetapi kalau kita melihat misalnya pemikiran dari Pak Hatta ya, sebenarnya bukan pemikiran sih. Pak Hatta itu, Bung Hatta sempat mengatakan bahwa jangan sampai, jadi mungkin konteksnya adalah beliau mau mewanti-wanti kita begitu. Jangan sampai korupsi itu menjadi budaya di Indonesia. Nah dari situ lalu orang banyak sekali mencoba menakar sebenarnya apakah yang dimaksud Bung Hatta itu adalah sebuah kegelisahan dia bahwa korupsi saat ini itu sebenarnya membentuk sebuah budaya, ataukah memang hanya semacam warning saja buat kita semua begitu. Lalu kalau kita melihat sebenarnya sampai saat ini pun kalau membaca literatur terkait dengan budaya, memang penekanannya adalah soal aktivitas. Nah, di sana aktivitas untuk menciptakan suatu karya tertentu. Makanya dalam artikel saya itu melandaskan pemikiran budaya dalam konteks tulisan itu sebagai sebuah aktivitas. Jadi satu
aktivitas untuk menghasilkan karya tertentu, dalam hal ini tuh undang-undang. Nah, dari situlah saya masuk. Memang terjadi perdebatan itu, tetapi mau bagaimanapun saat ini korupsi itu terjadi secara berulang-ulang dan jadi di setiap lini kehidupan. Jadi kalau mengambil sisi lain dari budaya itu sebagai sebuah aktivitas, itu masuk. Toh ada juga beberapa orang lain mengatakan kadang-kadang budaya itu juga dibagi kok jadi budaya yang positif maupun yang negatif. Saya rasa juga ini apa ya, lebih ke bagaimana tabula rasa ya. Jadi orang memaknai definisi budaya itu sendiri. Mungkin seperti itu sih, Mas. Iya, tadi sempat saya ngobrol sama editornya. Apa perlu kita tanda kutip itu supaya orang lebih jelas, karena kan isinya sebenarnya tentang proses legislasinya, tapi saya Ya. takutnya tadinya jadi fokus orang itu pada perdebatan apakah ini budaya atau tidak budaya. Tapi saya kira udah jelas apa yang dimaksud budaya itu, karena ini kok seolah-olah korupsi udah di mana-mana ada, seolah-olah eh, orang melakukan dari lini yang paling bawah sampai lini paling atas itu melakukan semua, jadi seolah-olah jadi budaya baru. Tapi saya kira penjelasannya sudah cukup jelas. Mas Neles menekankan pada bahkan mungkin ini sebagai otokritik bagi masing-masing, seperti tadi dibilang Bung Hatta, supaya tidak membudaya, supaya tidak makin Ya. parah. Tetapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Mas, tentang tadi banyak catatan tentang beberapa RUU yang seolah-olah cepat lah, ada yang tidak melibatkan publik secara aktif, ada yang segala macam masalah-masalah di proses legislasi. Apa bisa dijelaskan, Mas, korupsi legislasi ini? Mas Neles? Halo, Mas Neles? Ya, ya Mas. Tadi soal koneksi ya Mas ya. Oh, sorry. Kita Ya lanjut. Mas tadi Kita jadi Oke. Maaf, tadi mungkin koneksi lagi. saya ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas, tentang korupsi legislasi itu. Mungkin pertama tentang legislasinya dan apa saja RUU yang bermasalah itu, Mas. Monggo. Ya baik, terima kasih ya Mas. Memang kemudian dari pemaknaan saya terhadap budaya itu, saya melihat kok aktivitas ini berulang di proses legislasi kita. Maka kemudian saya munculkan satu ide untuk menulis budaya dalam legislasi. Nah, KPK sendiri sebenarnya dalam sebuah kajiannya itu mengatakan bahwa di dalam proses legislasi itu ada korupsi. Jadi mungkin selama ini kita sangat familiar dengan misalnya korupsi anggaran, ya kan? Nah, tapi kita belum menyentuh ke aspek legislasinya. Nah, sebenarnya dalam kajian tersebut mengatakan bahwa korupsi dalam legislasi itu dikategorikan sebagai grand corruption. Oleh karena itu, karena saya melihat proses di legislasi itu kecenderungannya adalah koruptif begitu. Nanti saya akan jelaskan mengenai sebenarnya apa-apa aja yang koruptif begitu. Lalu bagaimana bisa dikatakan koruptif. Nah, itu akhirnya wah ini tidak bisa dibiarkan gitu. Maka kemudian tulisan korupsi legislasi sebenarnya mau menerawang atau mau menakar karya-karya nih yang sudah dilakukan oleh legislator begitu. Dalam hal ini ada kerjasama presiden, pemerintah dan juga DPR begitu. Nah, sebetulnya sebelum sampai ke pembahasan lebih lanjut, kita mungkin sedikit ya tentang apa itu korupsi legislasi.
Nah, korupsi legislasi kan sebenarnya satu jenis korupsi yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di tingkat pusat, nah kita bisa katakan ini korupsi dalam proses pembentukan undang-undang. Kenapa korupsi legislasi itu bisa terjadi? Nah, tentu untuk membedah ini kita bisa melihat dari sisi siapa aktornya, kemudian apa kepentingan yang hendak dicapai, lalu apa saja modus atau cara-cara yang sering dipergunakan di dalam melakukan korupsi legislasi, dan sebenarnya kenapa harus korupsi legislasi begitu. Nah, untuk yang pertama saya mau mengatakan dulu kenapa harus korupsi legislasi. Jadi kalau kita melihat konteks di Indonesia ya, Indonesia ini kan satu negara dengan sistem civil law, di mana undang-undang, peraturan perundang-undangan yang tertulis itu sangat penting untuk memberikan kepastian, untuk memberikan kemanfaatan, untuk menjamin keamanan kita, kesejahteraan hidup, dan seterusnya. Nah, selain untuk rakyat, itu ternyata ada beberapa orang atau segelintir orang, ini kita masuk ke aktor, yang mencoba untuk mendekati proses legislasi itu. Nah, tentunya mereka membawa kepentingan. Jadi baik itu kepentingan mereka secara ekonomi maupun politik begitu. Kepentingan ekonomi tentu untuk mendapatkan profit yang lebih luas, dan juga kontinuitas bisnisnya atau perekonomian mereka. Dan kepentingan politiknya adalah untuk menjaga kekuasaannya. Nah, dua kepentingan ini selalu bersandingan begitu. Jadi orang-orang yang mau untuk mempertahankan market power-nya itu, dan juga profit-profitnya mereka, kekuasaannya itu, harus mendekati proses legislasi supaya apa? Dijamin di dalam aturan yang dibentuk tersebut begitu. Jadi dari situ kemudian kita melihat bahwa ternyata proses korupsi legislasi itu melibatkan dua aktor besar, yaitu pembentuk undang-undang, baik presiden atau eksekutif, ya, dan juga DPR atau legislatif gitu, dan juga kelompok kepentingan. Nah, disitulah kemudian terjadi yang namanya perselingkuhan. Saya menggunakan kata perselingkuhan ya, karena lalu mereka semacam saling bertukar ya. Jadi kelompok kepentingan menjanjikan sesuatu keuntungan atau suatu imbalan jasa kepada pembentuk, dan pembentuk mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok kepentingan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa pangkal atau korupsi legislasi itu adalah penyalahgunaan kewenangan legislasi. Jadi mungkin kita bisa masuk secara sederhana kalau membaca korupsi legislasi itu adalah penyalahgunaan kewenangan legislasi. Nah, tentu ada beberapa varian di dalamnya, misalnya soal jual beli pasal. Nah, itu contoh-contoh ya untuk melihat korupsi legislasi. Nah, itu saya Kemudian, mau masuk ke situ, Mas. Kan tadi ada perselingkuhan antara apakah itu legislatif dengan eksekutif dengan beberapa kelompok kepentingan. Bisalah disebut bahwa itu pengusaha-pengusaha hitam ya, itu kan, lalu kemudian politisi-politisi untuk melanggengkan kekuasaan dan seterusnya. Bisa ya, tidak, kalau di tulisan Mas itu kan nanti teman-teman Legal Talk bisa baca, tetapi banyak RUU sebenarnya yang syarat dengan hal-hal seperti ini. Bisa nggak misalnya dikasih contoh, apakah itu Undang-Undang Minerba, apakah itu Undang-Undang Omnibus Law, RUU Omnibus Law, apakah itu misalnya Undang-Undang MK yang terakhir ini,
contoh perselingkuhan tadi itu di titik mana, pasalnya apa gitu. Ya, baik Mas. Oke, memang kalau korupsi legislasi karena tadi ya, saya melihat ada kecenderungan kondisi berulang, perbuatan berulang begitu. Jadi ada beberapa RUU yang patut diduga lah ya, dikorupsi baik sebagian atau seluruhnya. Dan saya mencoba untuk mengambil rentang waktu di akhir periode pertama Pak Jokowi dan DPR sebelumnya dengan memasuki periode kedua ini. Paling tidak dari catatan teman-teman PSHK ya di tahun 2019 itu di akhir kepemimpinan Pak Jokowi yang periode pertama dan DPR sebelumnya itu ada 10 RUU yang tidak dijalankan dengan proses yang baik. Nah, dalam hal ini nanti kita akan coba untuk melihat apakah dia dikorupsi atau tidak. Kemudian memasuki tahun ini kita itu ada undang-undang minerba, kemudian kita juga ada Perpu COVID ya, Perpu COVID-19, kemudian ada Undang-Undang MK saat ini. Lalu sedang berjalan ada RUU Omnibus Law ya, Cipta Kerja, dan beberapa lainnya misalnya RUU Pemasyarakatan. Contoh korupsi legislasi misalnya di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut saya undang-undang itu dikorupsi betul begitu. Kenapa? Kita tuh harus menggunakan ada rasionalisasi tersendiri ya untuk menakar sebuah undang-undang begitu. Nah, apa rasionalisasinya? Misalnya, kalau kita melihat sebetulnya korupsi itu masih menjadi problematik besar di Indonesia. Artinya kita punya jalan yang terjal untuk kemudian memberantas korupsi di Indonesia begitu. Dengan adanya KPK berdasarkan undang-undang tersebut, tentu akan sangat mendukung ya. Jadi perangkat hukumnya itu mendukung mereka untuk melakukan banyak hal. Misalnya kita ambil contoh soal penyadapan. Soal penyadapan itu dalam undang-undang yang lama itu tidak birokratis. Jadi dia tidak perlu izin yang berbelit-belit misalnya. Nah, kalau dalam undang-undang yang baru, justru dia menjadi birokratis. Karena ada perizinan yang harus dilakukan. Nah, makanya kasus real yang bisa kita ambil adalah ketika kasus OTT Wahyu Setiawan ya, komisioner KPU itu tidak bisa dilaksanakan proses penyitaan misalnya atau penggeledahan dengan cepat. Kenapa? Karena ada proses birokrasi. Harus izin Dewan Pengawas dulu gitu. Nah, ini tuh tidak masuk logika. Toh tindak pidananya itu sudah terjadi, maksudnya sedang terjadi, penyidiknya itu tahu, tapi tidak bisa dilakukan begitu. Nah, kalau menggunakan logika extraordinary crime, ya kalau cara-cara begitu ya tidak bisa masuk. Karena kan justru kita tidak bisa melakukan penegakan hukum dengan cepat. Sepakat. Itu yang menggambarkan ya, contoh mungkin Undang-Undang KPK, tapi juga kita tahu ada Undang-Undang Minerba yang ya masih ada banyak masalah khususnya tentang perpanjangan perizinan dan seterusnya. Yang menarik juga Undang-Undang MK itu. Kalau saya nggak salah 1 minggu ya, tiba-tiba lalu disahkan. Betul, 7 hari. 7 hari. Itu merupakan
RU tercepat dalam sejarah legislasi di Indonesia. Dalam sejarah legislasi, dan kita tahu bahwa legislatif kita sebenarnya pemalas, tapi Ya, kemudian bisa tiba-tiba malah dalam betul, pandemi betul. mereka malah makin produktif, entah apa ya. Ya, Tapi saya sepakat. tetapi Iya. mungkin jadi tepat kata-kata budaya budaya korupsi dalam legislasi. Hanya memang di negara hukum ini selalu kan kita harus menduga dulu baru kemudian kita bisa melihat. Hanya kan memang harus dicegah. Yang saya pikir pertanyaan mungkin ini bisa dijawab, Mas. Yang terakhir ini, apakah yang harus dilakukan? Pertama oleh masyarakat sebagai pemegang mandat sebenarnya. Kemudian oleh legislatif kita, dan tentu kita masih berharap ada orang-orang baik di sana yang masih bisa menjaga kualitas dan harga diri lembaga mereka. Kemudian oleh pemerintah, eksekutif. Dengan karut-marut ini, apa yang kita bisa harapkan, Mas? Baik, terima kasih, Mas. Sedikit lagi ya soal legislasi di korupsi, nanti baru saya sampai di situ. Kalau teman-teman mau tahu legislasi di korupsi, atau mungkin kita mau mengidentifikasi sebenarnya suatu RU itu dikorupsi atau tidak, nah tentu kita balik ke persoalan, atau mungkin kita mengidentifikasi dari sisi bagaimana seharusnya sebuah legislasi itu dilakukan. Nah, paling tidak kan ada dua prinsip besar atau sudut pandang besar untuk melihat ini. Yang pertama kita melihat dari soal prosedur pembentukannya, kemudian yang kedua kita melihat dari sisi materi atau substansi di dalamnya. Substansi tadi saya sudah cerita sedikit terkait dengan prosedur, misalnya kanal partisipasi publik itu kan terasa sangat mampet ya. Saya mengambil contoh misalnya revisi Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba ini dia dibahas di tengah kurva COVID-19 itu sedang tinggi-tingginya. Jadi memang tidak ada kepekaan dari legislator kita ya terhadap situasi masyarakat. Kemudian ya sama halnya dengan Undang-Undang MK juga, revisi yang ketiga itu. Lalu sampai saat ini ya untuk yang beberapa RU berjalannya seperti Omnibus Law itu juga. Nah, dari beberapa RU yang saya sebutkan tadi itu dia tertutup sifatnya, tidak partisipatif, oke? Tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat, sudah tertutup, tidak partisipatif, juga usulan-usulan masyarakat itu serasa dimentahkan begitu saja. Ini bertolak belakang dengan titah dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu baik dari proses perencanaan ya, baik itu di pemerintah, baik itu di DPR, itu harus sudah melibatkan partisipasi publik. Nah, dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Nah, itu kan harus ada partisipasi publik di sana. Dan tidak hanya itu, justru pembentuk ini diwajibkan untuk membuka kanal-kanal itu, membuka ruang partisipasi masyarakat. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, di proses beberapa RUU ini atau undang-undang ini memang itu sangat tertutup. Nah, tentu ini juga menyalahi prinsip konstitusi sendiri ya. Juga prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi, prinsip hak asasi manusia. Kenapa? Karena memang undang-undang ini semuanya tuh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat begitu, hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya Undang-Undang Minerba itu ya, itu kan sebetulnya Undang-Undang Minerba kalau kita melihat dari konstitusi kan Minerba itu seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat kan. Nah, tapi tidak begitu praktiknya. Satu pasal yang menurut saya itu sangat-sangat sangat koruptif ya, saya bisa katakan, itu adalah misalnya
dia mengatur soal jadi pengusaha atau korporasi itu bisa melaksanakan usahanya di suatu daerah, di suatu tempat, tidak perlu dengan persetujuan masyarakat setempat gitu. Nah, kalau masyarakat ada yang menghalangi, dia dipidana. Ini kan konyol ya. Padahal di beberapa daerah misalnya, atau mungkin di semua daerah ya masyarakat kita, itu kan hutan, tanah, laut, itu adalah kehidupannya mereka. Itu adalah tempat mereka. Jadi negara seolah-olah memenjarakan rakyat hanya karena ingin memberikan apa ya kesempatan atau mungkin mau menjamin korporasi-korporasi atau pengusaha-pengusaha itu untuk apa? Untuk bisa menaikkan profit mereka, bisa menjalankan bisnis-bisnis mereka, ya, yang tentu saja mungkin di belakang itu kelompok-kelompok penguasa ini mereka mungkin mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ke pertanyaan Mas tadi, saya rasa begini, negara itu harus sadar ya, pembentuk itu harus sadar bahwa apa yang mereka dapatkan, yaitu kekuasaan saat ini adalah kekuasaan rakyat. Nah, jangan sampai kemudian mereka menghasilkan regulasi yang menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Karena mungkin mereka senang, tapi di bawah sana itu ada masyarakat kecil yang meregang nyawa. Ada darah yang tertumpah karena ada konflik horizontal misalnya. Ada orang yang kelaparan. Ada perempuan yang mungkin diintimidasi setiap saat hanya karena cara berpikir laki-laki misalnya. Hanya karena cara berpakaian mereka. Nah, salah satunya juga kan RUU penghapusan kekerasan seksual itu ya, saya sangat prihatin juga, maksudnya kayak kenapa dia dikeluarkan begitu dari prolegnas tahun 2020, sementara itu adalah kebutuhan yang mendesak. Suatu undang-undang dimasukkan dalam prolegnas misalnya, itu kan syaratnya adalah dia ada urgensinya. Dia merupakan satu kebutuhan di masyarakat. Nah, menurut saya RUU PKS itu, penghapusan kekerasan seksual itu termasuk kebutuhan hukum masyarakat. Dia tidak hanya menjamin atau melindungi perempuan, tetapi juga kita semua sebenarnya. Nah, ini kembali lagi ke bagaimana DPR ini atau pembentuk melaksanakan kekuasaan atau kewenangan yang sudah diberikan oleh aturan hukum kepada mereka. Nah, tentu kita sebagai masyarakat tidak boleh tinggal diam. Setiap saat kita harus selalu menggugat. Bisa jadi mereka ini tidak waras lagi, maka kita harus menggugah kewarasan mereka. Ya, kita harus selalu mengingatkan mereka. Nah, di dalam negara kita saat ini terdapat banyak sekali kanal perjuangan yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita bisa melakukan pengujian peraturan perundang-undangannya. Kalau undang-undang kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, undang-undang peraturan dibawa undang-undang kita bisa bawa ke MA. Lalu kita punya ya ruang-ruang seperti inilah, ruang-ruang diskusi,
diseminasi informasi, teman-teman juga harus menulis di Bulletin Legal Talk Indonesia misalnya. Itu penting sekali untuk kemudian membangun diskursus wacana publik ya. Tentu untuk kita semuanya. Lalu kalau kita punya kesempatan ya kita bisa geruduk DPR, kita bisa lakukan hal-hal yang bisa menghambat mereka untuk mengesahkan aturan-aturan yang hanya berpihak ke kepentingan-kepentingan mereka begitu. Siap. Jadi, saya kira tepat ya, apalagi di dunia digital seperti ini banyak kanal yang bisa dipakai untuk untuk kita jadi kontrol bagi kekuasaan negara gitu ya. Saya sarjana-sarjana hukum tentu paham bahwa yang dimaksud mengontrol dari masyarakat adalah yang konstitusional. Saya kira sepakatlah untuk tidak membuat masalah baru hanya untuk menyelesaikan masalah. Mas Neles, waktunya sudah sangat terbatas, tapi kami terima kasih sekali kesediaannya